Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Sekian banyak anugerah Allah yang tidak berhenti. Terus Allah anugerahkan. Beragam karunia Allah karuniakan. Akan tetapi teramat sangat sedikit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Dengannya kita memohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk menjadi hambanya yang mampu untuk bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang qudwah yang sempurna, yang teramat sedikit perjuangan kita untuk hidupnya nilai-nilai ajaran di dalam kehidupan kita ini. Kepada Allah kita memohon semoga Allah membuka dan memudahkan untuk kita semuanya pintu-pintu kebaikan, mampu untuk kita melangkah, mampu untuk kita bersabar, istiqamah hingga ajal menjemput kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kepada Allah juga kita memohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita semuanya
kepada ayah bunda kita, kepada karib kerabat kita, kepada orang-orang yang istiqamah, yang meniti jalan Rasulullah. Kembali melanjutkan di malam hari ini, telah kita dari kitab karya Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah, berajut jalan kebahagiaan. Di pertemuan sebelum ini, alhamdulillah, kiranya telah jelas bagi kita bagaimana sikap dua golongan dalam menghadapi kenikmatan, dan bagaimana pula sikap dua golongan dalam menghadapi sesuatu yang berat. Cobaan, musibah, ujian yang di sana tentunya memang tidak bisa disamakan. Bagaimana mungkin untuk bisa dibandingkan dan disamakan? Mereka yang berjalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tersenyum dengan senyum kebahagiaan yang pasti, karena mereka merasakan kemuliaan agama yang merupakan petunjuk dari Allah telah mengarahkan pada sebuah jalur yang mustaqim, yang dengannya seorang tidak tertipu. Dia akan mampu mengemban apa yang memang harus dia berjuang untuk mengembannya. Beriman dan mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa jalan inilah yang mengangkat kemuliaan mereka. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jalan ini jalan yang teramat tinggi, menjulang tinggi. Agama kita suatu yang sangat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka ketika kita kembali kepada sesuatu yang tinggi, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan perihal agama ini sebagai hudan wa rahmatul lil mu'minin, dalam surat Yunus ayat 57 dan 58, Allah berfirman, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah berikutnya? Kalau kita memahami ini, tidak layak, tidak sewajarnya untuk kita berkecil hati, merasa kerdil di hadapan peradaban yang ada saat ini. Yang ketika seseorang atau bahkan beramai-ramai mereka meyakini bahwa
keberadaban yang berkiblat kepada kepentingan materi, itulah kemenangan. Tapi bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, jauh cara pandangnya. Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Setelah Allah mensifati agama kita ini petunjuk dan rahmat untuk seluruh alam semesta atau untuk orang-orang yang beriman, Allah katakan, "Qul," katakan, bifadlillah, dengan karunia Allah ini, dengan anugerah Allah ini, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan apa yang ada hendaknya mereka bergembira, wa khairum mimma yajma'un, karena sesungguhnya itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Para salaf benar-benar mampu merasakan semua bagian agama itu besar dan mengangkat kemuliaan. Tidak ada yang sepele bagi mereka. Tidak ada yang mereka katakan sebuah perkara yang kecil ketika hal itu kembali kepada agama. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka menganggap sepele ketika hal itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha berilmu, al-alim, yang menurunkan wahyunya melalui malaikat yang paling utama, paling besar, Jibril alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi yang paling besar, Khaliluhu wa kalimuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang sepele. Sehingga mereka sedemikian merasakan kebahagiaan ketika nilai-nilai agama itu hidup dalam keadaan atau dalam kehidupan mereka. Tidak ada rasa canggung untuk menampakkan keislaman, karena itu kebahagiaan. Bagaimana canggung? Allah katakan, "Falyafrahu." Bergembiralah mereka dengan agama. Subhanallah. Makanya wajar Al-Imam Al-Azzi bin Abdus Salam mensifati kebahagiaan yang hakiki. Kata beliau, "As-sa'adatu kullu as-sa'adah fi ittiba'il Qur'an wa at-tamassuk bi syari'atil Islam wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Puncak kebahagiaan, kata beliau, adalah ketika seseorang mampu untuk ittiba', setia mengikuti Al-Quran dan berpegang teguh terhadap syariat Islam dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, subhanallah, menghadapi apa yang Allah anugerahkan akan terasa sangat berbeda dengan mereka yang jauh dari keimanan, yang tidak mengenali amalan saleh. Dan itulah yang sekarang seharusnya kita menjadikan takaran. Kacamata kita harus berubah. Cara pandang kita harus berubah. Jangan kotori cara pandang kita dengan apa yang dilihat oleh atau cara pandang kebanyakan dari umat manusia dalam melihat kebahagiaan.
Tinggalkan majalah-majalah yang hanya akan mengusik kebahagiaan hati kita. Tinggalkan untuk menonton hiburan-hiburan yang hanya akan mengusik kebahagiaan yang hakiki. Tinggalkan sesuatu yang sifatnya bertentangan. Ketika kita katakan tinggalkan hiburan-hiburan, tentunya dalam tanda kutip yang memang tidak disahkan oleh agama dan berbahaya untuk agama kita dan hati kita. Kalau tidak, maka itulah yang akan merusak. Paling tidak, itu akan menjadi jamur dalam hati kita. Sehingga sholat yang kita tunaikan pun ada kalanya minim pengaruhnya di dalam kehidupan. Sedekah yang telah kita keluarkan terasa tidak ada pengaruh di dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena kita yang telah mengacaukan diri kita dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan kemanfaatan. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, setelah mensifati golongan yang pertama, kesaksian mereka berinteraksi dengan materi, atau pula kesaksian mereka dalam menghadapi musibah, yang kemudian juga disebutkan oleh beliau golongan yang lainnya yang menghadapi kelapangan dan kemudahan dengan cara yang sangat jauh daripada nilai-nilai agama, yang menyebabkan, kata beliau, fatanharifu akhlaquhu, menyimpang sangat jauh dari akhlak yang sebenarnya adalah kemuliaan. Menyimpang akhlaknya, menghadapi dunia penuh dengan keserakahan, menghadapi dunia dengan tanpa berhenti. Bagaimana apa yang ada dalam dadanya berkecamuk untuk haus mengejar dan mengejar tanpa henti. Kemudian kata beliau, melanjutkan uraian golongan yang tidak mendapatkan taufik ini, walaupun, kata beliau, dunia ada di hadapannya, kunci-kunci kemewahan ada di tangannya, kiranya tampuk kekuasaan duniawiyah yang kecil mungkin sedang dia nikmati, atau menjadi sosok public figure yang mungkin saat ini semua orang menyanjung, semua jari mengarah kepadanya, semua orang mengangkat topinya, terkagum dengannya. Tapi perlu kita tahu, mereka itu umat فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَرِيحِ الْقَلْبِ, kata beliau, umat yang hatinya tidak pernah merasakan ketenangan. Dia hanya bisa tersenyum dengan sanjungan-sanjungan manusia. Dia merasakan akan sebuah kesenangan ketika semua orang
melihat dan terkagum dengan sosoknya. Jika di saat kesendirian, ada kalanya membawa kepada sebuah kondisi yang sudah terbukti berkali-kali. Ternyata apa yang mereka lakukan, tertawa yang terbahak-bahak yang mereka lakukan, kesemuanya adalah dalam kondisi yang sangat terpaksa. Kenapa demikian? Karena di saat kesendirian, jiwanya kosong. Dan teramat sangat mudah untuk mengalami apa yang dikatakan depresi, stres, kekalutan di dalam kehidupan. Sehingga terjebak dalam beragam cara untuk mengatasi perasaan yang berkecamuk dalam dirinya, yang tidak beraturan, tidak terarah. Terjebak dalam beragam narkoba, terjebak dalam beragam hiburan yang haram, terjebak dalam cara untuk menenangkan hati, tetapi jalan yang mereka tempuh, jalan yang buntu, bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata beliau, bal musyattatan, bahkan kondisinya musyattadah min jihatin adidah, kondisinya bahkan hakikatnya kacau balau dari sisi manapun. Musyattatun min jihati khawfih, kacau jiwanya, kacau kehidupan, karena orang yang tidak dikendalikan dengan agama akan muncul kekhawatiran yang teramat sangat mendalam. Subhanallah. Para ulama sedemikian mendalami dan mengetahui permasalahan hati. Tidak pernah mereka belajar ilmu psikologi barat. Cukup bagi mereka dengan ayat dan ahadits mereka menyingkap hakikat kehidupan. Perhatikan kata beliau, musyattatatun min jihati khawfihi. Allah jadikan bagaimana dirinya itu berkecamuk dari rasa kekhawatiran, ketakutan, min zawali mahbubatihi, akan sirnanya sesuatu yang teramat sangat dia sukai. Bagaimana ketika seseorang dia ditinggalkan fansnya, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dahulu ya sedemikian mengeluk-elukkannya, para loyalis yang seakan-akan dia adalah segala-galanya dan sangat dibutuhkan oleh para loyalisnya. Tapi tatkala mereka ditinggalkan, yang notabene-nya yang meninggalkan adalah manusia, maka kita akan lihat dan dia akan merasakan kekacauan, kekalutan. Bahkan betapa banyak yang mengakhiri kehidupannya ketika job pekerjaannya mulai berkurang.
atau ada tekanan-tekanan yang kesemuanya menimbulkan kekhawatiran. Yang kesemuanya menimbulkan kekhawatiran. Demikian kondisinya. Tapi lagi kata beliau, wa min kathratil mu'aradat an-nashi'ah anha ghaliban. Apalagi memang perkara yang buruk itu akan semakin banyak dan berkembang. Ditambah lagi tentunya ketika kemaksiatan itu saling susul menyusul dalam kehidupannya. Sehingga yang mendominasi isi daripada hatinya adalah kekalutan yang teramat sangat. Kekhawatiran yang teramat sangat. Terlebih lagi tentunya, ditambah lagi persaingan kehidupan, tidak akan mungkin kehidupan itu tanpa adanya persaingan. Kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan, memang Allah perintahkan untuk kita berkompetisi. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Maka demikian pula mereka. Pertentangan itu terjadi di kalangan ahlul batil. Bahkan Allah jelaskan bagaimana hati-hati mereka itu qulubuhum syatta. Tercerai-beraikan hati-hati mereka. Bagaimana tidak bermusuhan di antara mereka. Itulah yang kita lihat dalam kapasitas apapun. Kita akan merasakan hal ini ketika kita melupakan akan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Kita akan terjebak dalam kondisi yang seperti ini. Persaingan kehidupan yang mengakibatkan kita tidak terarah di dalam bersikap, tidak terarah di dalam memilih, bahkan terjebak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk tidak memperdulikan apakah cara yang ditempuhnya itu halal atau haram. Kekhawatirannya mulai teralihkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ketika rasa kekhawatiran duniawiyah kita itu lebih dominan, lebih mendominasi gejolak jiwa kita, perlu hati-hati. Kemudian beliau berkata, wa min jihatin anna an-nufus la taqifu 'inda haddin bal la tazalu mutashawwiqatan li umurin ukhra. Ditambah lagi, kata beliau, jiwa-jiwa ini sangat ambisius. La taqif inda haddin, yang tidak mau berhenti dalam satu kondisi. Bahkan la tazalu mutashawwiqatan li umurin ukhra, terus bergemuruh apa yang ada dalam hatinya ini, sehingga tamak untuk merasakan, untuk mendapatkan, untuk memiliki yang lainnya. Dan ini sesuai dengan kondisi kita,
sesuai dengan kondisi kita. Ketika nilai agama mulai minim menjadi pengaruhnya, maka ini akan didapatkan. Bagaimana ketika seorang dia berhasil menjadi kepala wilayah tertentu, dia haus untuk bagaimana bisa lebih luas lagi jangkauan kekuasaannya. Dan terus ambisi yang tidak pernah berhenti. Demikian pula popularitas. Dia ingin kenal. Tidak hanya satu wilayahnya. Beragam cara dia lakukan terus. Kemudian juga subhanallah, siapapun kita, niscaya kita tidak akan bisa mengendalikan diri kita kalau agama tidak menjadi batasan. Kita bisa mengendalikan diri kita. Yang paling berbahaya saat seorang muslim ketika mulai terjebak dalam kondisi yang seperti ini, mulai tidak memperdulikan bagaimana ajaran agama yang seharusnya menjadi warna. Ini berbahaya. Karena jiwa ini terus, seperti kata beliau, mutasyawwiqatan li umurin ukhra, terus berambisi untuk bisa mendapatkan, merasakan, memiliki yang lainnya. Merasakan ini, maka dia ingin merasakan yang lainnya. Kemudian merasakan yang lainnya, dan merasakan yang lainnya, tidak akan pernah terpuaskan. Sampai pada akhirnya muncul apa dikatakan asyudzuz, keganjilan di dalam berinteraksi dengan perkara materi duniawiyah ini, waliyadzubillah. Untuk mencari apa yang mereka katakan kebahagiaan. Berdalih dengan kebebasan. Berdalih dengan demokrasi. Berdalih dengan kehidupan yang liberal. Akhirnya berujung dengan perkara-perkara yang kita lihat sangat banyak terjebak orang dalam perkara-perkara yang sudul, perkara-perkara yang ganjil. Apa yang di masa dahulu itu tidak terjadi, kiranya sekarang menjadi hal yang bahkan tuntutan di sebagian orang dan teranggap kewajaran. Di masa dahulu di kalangan para salaf, orang-orang yang tidak berakhlak di kalangan masyarakat awam, itu yang punya keinginan atau kecenderungan untuk meniru-niru itu wanita. Meniru-niru apa? Karena mereka melihat lelaki itu sempurna, sehingga mereka berupaya untuk meniru-niru bagaimana gaya seorang pria. Bertomboy, katakan demikian. Bersikap tomboy. Tidak ada. Atau kiranya teramat sangat sedikit ada lelaki yang meniru-niru wanita. Bahkan kita ingat bagaimana Walid ibn Mughirah yang sudah diancam oleh Nabi untuk mati di peperangan, untuk dibunuh dan dikejar dalam peperangan. Maka saat tiba peperangan, Walid bin Mughirah sadar dengan ancaman Nabi ini. Maka beliau tidak menginginkan untuk mengikuti peperangan. Dirayu, didatangi oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Dia memberikan dukungan, tetapi tidak mengikuti peperangan. Ketika mereka sudah merasa tidak sanggup lagi untuk membujuk Walid ibn Mughirah, maka dibawalah kain sutra yang merupakan ciri khas kesukaan wanita.
dan minyak wangi wanita. Maka mendapatkan sikap yang seperti itu, muncul sikap kelaki-lakiannya. Akhirnya dia mengikuti peperangan dan terbunuh. Sanasimuhu 'alal khurtum, kata Allah. Itu yang ada. Adapun sekarang, subhanallah, kondisi yang dikatakan oleh Nabi, bagaimana orang-orang ketika Nabi mengecam bagaimana lelaki yang mengikuti wanita, wanita yang mengikuti lelaki, dalam arti bertingkah laku, bergaya secara terbalik. Sekarang bagaimana gaya pria yang terjebak dalam gambaran kehidupan yang sangat memalukan dan bagi kita sangat memilukan. Sudut perkara yang aneh. Belum lagi maraknya hal-hal yang ganjil di kehidupan ini. Bahkan sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, saat ini orang kalau ingin terkenal khalif tashhar, bertingkah lakulah yang aneh, yang menyelisihi keumuman, kalian akan terkenal. Wala'iyadzubillah. Itulah realita yang kita hadapi. Kenapa itu muncul? Kata Syekh tadi itu. Anna nufusa la taqifu inda haddin. Nafsu itu, nafsu-nafsu yang ada pada diri kita ini tidak akan bisa berhenti pada satu batasan, pada satu keadaan. Bahkan akan terus terbangkitkan keinginannya, semakin menjulang ambisinya untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya, untuk dia rasakan, untuk dia miliki, untuk dia kuasai. Dan itu pun qad tahsulu wa qad la tahsul. Namanya keinginan. Itu ada kalanya dia dapatkan. Ada kalanya juga dia tidak bisa mendapatkan, alias gagal. Maka disitulah terjadi ketika kegagalan dari apa yang diharapkan berakhir dengan bunuh diri karena kecewa. Wala'iyadzubillah. Berakhir dengan sesuatu yang kalau kita lihat dia adalah orang yang kaya. Kalau kita lihat dia adalah orang yang disanjung. Dia adalah seorang public figure. Menghilang sejenak. Tiba-tiba orang ini telah menyebar berita bunuh diri, harakiri. Wal'iyadzubillah. Sebabnya apa? Sebab sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Berbeda dengan yang kemarin kita ceritakan. Muhammad bin Abi Amir yang digerakkan dengan keimanan dan amal saleh, yang muncul adalah bagaimana semangat untuk melakukan yang terbaik dalam semua langkah, dalam kapasitas apapun, dan menjadikan kesemuanya ini wasilah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang kemarin kita ceritakan, apa yang bergejolak di dalam dua hati yang berbeda. Kemudian, subhanallah, kata beliau, wa in hasalat 'ala al-fard wa at-taqdir fa huwa aidan alaqun min al-jihat al-madhkurah. Yang berhasil pun, sukses pun, kata beliau, katakan, 'ala al-fard wa at-taqdir, katakan, seandainya apa yang dia inginkan itu berhasil dia miliki, maka yang perlu diingat, itu pun juga akan menjadi kegundah-gulahan, akan menjadi kekalutan, akan menjadi sesuatu yang juga tidak akan menenangkan hati.
Tidak akan berhenti demikian saja. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perkara-perkara yang akan meruntuhkan jalan kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqamah di dalam beragama. Kemampuan untuk meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita berjumpa dengan Allah. Allahumma ahyina 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma ahyina 'ala al-islam wa sunnah wa amitna 'ala al-islam wa sunnah. Ya Allah, hidupkan kami di atas al-islam dan as-sunnah, dan wafatkan kami di atas al-islam wa sunnah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم